Kita tulus mengasihi dengan cara kita, tapi dianggap memusuhi. Itu hal biasa. Dalam hal teologi juga sama. Dia merasa membela Tuhan padahal sesat. Saling menyesatkan, saling mencap sesat. Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang pemuritan atau pembinaan seorang murid. Nah, kali ini berkaitan dengan bahasa kasih atau bahasa cinta. Jadi ini penting sekali dalam kita berelasi, secara khusus berelasi yang akrab gitu ya, yang dekat. Misalnya sahabat atau pasangan gitu. Jadi dalam pelayanan El Sadik kadang menemui relasi-relasi termasuk pasangan suami istri yang nampaknya sering terjadi kesalahpahaman karena kurang memahami bahasa cinta masing-masing. Jadi prinsipnya minimal ada satu bahasa cinta yang sama ya. Jadi ini menurut Gary Chapman PhD. Biar keren ada titelnya. Jadi ya itu ada 5 jenis. Saya tidak akan bahas bukunya beliau karena harus beli. Tapi saya akan bahas satu artikel dari psikolog di Indonesia yang tersedia di depan publik ya. Jadi intinya kalau kita memiliki relasi dengan orang lain, terus kemudian kita tidak bertemu bahasa cinta yang mirip dengan diri kita, maka akan sulit jadi teman akrab. Itu teori saya, atau mungkin juga teorinya para psikolog gitu. Jadi misalnya word of affirmation di paling kiri yang hijau, jadi menyukai kata-kata. Nah, menyukai kata-kata berarti dia suka menggunakan perkataan untuk memikat orang lain, instingnya begitu. Nah, orang lain yang punya bahasa cinta yang sama, dia akan suka diberi kata-kata pujian misalnya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendukung gitu. Jadi dia akan sensitif dengan orang-orang yang suka membuli misalnya, suka membuli, suka menghina gitu ya, mencibir. Nah, dia akan sensitif, jadi dia akan sulit berteman dengan para pencemooh ini gitu. Terus misalnya quality time itu mau untuk bersama gitu ya. Jadi sebenarnya tidak jelas aktivitasnya apa, yang jelas bersama-sama. Jadi ada kebersamaan itu lebih penting daripada barang misalnya. Jadi misalnya ada orang yang lagi kasmaran gitu, kemudian yang ditarget memiliki quality time yang sangat tinggi, kemudian satunya adalah suka memberi barang. Jadi setiap kali dia diberi barang, dia tidak akan terkesan. Makanya banyak cinta bertepuk sebelah tangan karena itu, karena nggak cocok bahasa cintanya. Ini dari psikolog ya, gampangnya begitu. Terus yang ketiga, act of service, jadi pelayanan. Jadi biasanya orang yang ini itu sangat terkesan dengan orang-orang yang bersedia melakukan sesuatu untuknya. Jadi sangat terkesan gitu. Misalnya kebodohan nganter harusnya 5 kilo jadi 10 kilo biar lebih lama ngobrolnya. Itu kebodohan cinta yang memberi kesan bagi orang yang bahasa cintanya ini act of service. Dianggap itu wow, bagi saya dia melakukan itu. Artinya ada pengorbanan yang dihargai. Kemudian receive gift, jadi barang ya, sangat suka memberi barang dan sangat suka diberi barang. Jadi kalau diberi surprise barang itu kayak wow gitu ya. Nah, biasanya ini cocok untuk orang-orang yang banyak duit. Kalau nggak punya duit, gimana lu mau ngasih? Jadi kalau orang-orang yang bahasa cintanya menerima barang atau memberi barang, terus nggak punya uang, itu agak kesulitan. Stres berat. Terus safe touch, jadi ini sentuhan. Jadi bahasa cintanya sentuhan. Jadi kalau sudah akrab, pasti suka menyentuh. Nah, gitu. Nah, yang suka menyentuh ini yang biasanya dianggap generik gitu ya, dianggap terlalu mesra di depan publik gitu. Kalau yang 4 lain tidak terlalu kelihatan, tapi yang kelima ini sangat sangat kentara gitu ya, safe touch. Oke, itu pengantarnya. Selamat menyimak.
dan kita akan coba uraikan untuk membantu kalian-kalian, Anda orang muda ataupun orang tua yang masih tidak memahami gangguan-gangguan, bukan gangguan ya. Bagi Anda yang kurang memahami pemahaman psikologi ini dan mengalami banyak masalah tentang relasi, mungkin juga dengan anak-anak Anda sendiri, dengan pacar, dengan teman. Nah, ini kita perlu pelajari sebagai bagian dari pemuridan. Kalau Anda dimuridkan, ya Anda harus paham, karena nanti berkaitan dengan watak Anda. Jadi kalau Anda punya watak yang busuk di mata teman-teman Anda, ya jangan harap mereka akan diberkati. Tuhan hidup bersama kita. Amin. Ya, saya mengambil bahan dari psikolog bernama Aulia Ulil Irsyadiyah MPSI. Jadi gelarnya master atau magister ini, magister PSI. Nah, di sini love language adalah cara seseorang untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang lain, terutama ke pasangan. Jadi ke teman bisa, tapi biasanya sensitif ke pasangan gitu. Jadi banyak pertengkaran pasangan ya karena nggak paham. Jadi si istri pengen memperhatikan dengan act of service misalnya, suaminya nggak paham. Atau sebaliknya, ada orang ngasih suka ngasih barang, pasangannya tidak suka, nah gitu, nggak cocok. Ini sangat penting ya, ini dari Jerry Katman, sama ya tadi ya. Jadi Katman tadi. Oh iya, ternyata bukunya sama sumbernya. Ya, jadi judulnya Five Love Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Oh, beda buku ya, penulisnya sama. Tadi untuk sekolah. Kalau ini How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Nah, tiap orang punya salah satu. Ini ya, yang dominan biasanya. Word of affirmation, bahasa cinta yang lebih menyukai menerima atau memberi melalui kata-kata verbal maupun tulisan. Jadi puisi gitu ya, atau bujukan, rayuan dengan kata-kata itu sangat intens. Misalnya kata-kata I love you. Nah, jadi apa ya, pujian itu sangat senang. Pujian fisik, pujian apa gitu ya. Pokoknya bentuk ekspresi-ekspresi dengan bahasa. Kemudian act of service, nah ini tindakan-tindakan. Jadi wanita akan terkesan kalau si pria hal-hal kecil gitu ya, terlihat melindungi misalnya, itu act of service. Atau berusaha, tadi saya bilang berusaha mengantar, berusaha ini itu gitu ya, menolong gitu. Itu service, pelayanan gitu. Jadi hal kecil misalnya di sini disebutkan suami menggandeng memperlihatkan dia cukup memperhatikan langkah istri supaya tidak jatuh, misalnya hati-hati ketika turun tanda tangga. Yaitu act of service. Harusnya ini sih natural ya. Saya rasa semua orang harusnya juga seperti itu. Tapi bagi yang sensitif dengan ini itu jadi dia bisa ilfil kalau ini nggak ada. Kemudian menerima barang ya, ini tadi Anda harus kaya kalau ini. Nah, tapi dia bilang begini sih, makna yang terkandung dari benda tersebut. Nah, ini urusan makna ini tergantung ini ya, tanda petik kayak kesepahaman di antara pasangan. Jadi kadang satunya dimaknai tinggi, satunya enggak, yang terima enggak memaknainya gitu. Ya, itu berarti enggak cocok gitu. Quality time, nah ini waktu ya. Jadi menghabiskan banyak waktu bersama pasangan. Deep talk ya, deep conversation. Jadi nah biasanya ini kemampuan berpikirnya lebih banyak. Jadi suka diskusi, suka bicara gitu ya. Sampai asik gitu. Nah itu quality time gitu. Physical touch ya tadi, sentuhan-sentuhan, merangkul gitu ya, memeluk gitu. Digenggam gitu. Nah ini dari psikolog gitu.
Nah, kalau beda apa cara menghadapinya? Tidak ada yang bisa memastikan. Jadi kita harus mengenali diri sendiri dan mengenali pasangan. Jadi ini berarti harus belajar. Jadi ini harus belajar mengasihi, belajar mencintai. Kalau misalnya dia quality time, pasangannya give misalnya, ya harus belajar memberi dengan barang gitu. Entah makanan atau benda-benda gitu. Nah itu namanya proses mencintai. Nah ini dari konselor pastoral kayak gini kita harus belajar ya. Nah ini ada tipsnya sendiri, udah dibaca sendiri ya. Jadi intinya adalah kalau bagi saya ya mengenali pasangan Anda, teman Anda itu bahasa cintanya apa. Makanya kalau pertemanan gitu ya, banyak konflik pertemanan karena bahasa cintanya nggak sama, nggak sinkron gitu. Jadi memang itu bukan salah ya, bukan dosa, bukan salah, tapi ya selera gitu. Jadi kita tidak mungkin berteman dengan semua orang karena bahasa cinta kita berbeda. Kita tulus mengasihi dengan cara kita, tapi dianggap memusuhi. Itu hal biasa. Dalam hal teologi juga sama. Dia merasa membela Tuhan padahal sesat. Saling menyesatkan, saling mencap sesat. Nah itu singkat ya. Nah terus sebenarnya ada juga tesnya. Ya ini tesnya ya. Di fivelanguage.com kalau nggak salah. Love language adult, teenager. Aku apa ya adult? Apa nih? Wah, ya itu ya. Ini linknya fivelanguage.com. Ya, silakan diuji sendiri bahasa cinta Anda. Nanti pasangan Anda juga diberitahu tentang tes ini supaya belajar bersama-sama saling mengasihi. Dengan Tuhan juga begitu, bahasa cintanya Tuhan itu kadang tidak seperti yang kau kira. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancanganmu. Jadi kamu meratap-ratap, Tuhan membenci saya, Tuhan membuang saya. Ya, karena kamu nggak paham aja bahasanya dia. Jadi ini berkaitan dengan ketuhanan juga itu akhirnya. Jadi kalau tidak terbiasa mengenali cara orang mengekspresikan cinta, nanti kamu akan jadi dingin gitu ya, sulit mengasihi orang lain. Yaitu materi singkat tentang 5 bahasa cinta. Ini yang nulis dokter ya, jadi saya rasa cukup valid untuk dibagikan. Diakui di psikologi juga para psikolog. Dan sangat bermanfaat dalam mengembangkan watak dan kepribadian Anda sebagai anak Tuhan, sebagai murid ya, muridnya Tuhan gitu. Saya hanya membantu Anda untuk lebih hidup bahagia dan berkelimpahan. Tuhan yang hidup bersama kita semua. Amin.